Ya, jadi saya masuk ke pembahasan jenis statistik korelasi poin biserial ya. Jadi untuk fungsinya jadi bisa jadi untuk mengetahui validitas suatu butir soal yang sedang kita gunakan ya, butir soal yang sedang kita pakai untuk suatu tes ya, bisa UTS, bisa UAS, pokoknya sebuah tes ya. Jadi untuk mengetahui apakah soal yang kita buat tadi itu sudah valid atau belum. Kayaknya saya mau ini apa? eh Share screen ya. Share screen dulu. Ini ada Word-nya. Nah, ini Word-nya ini ya. Ini ada Excel-nya. Kayaknya saya harus membuat rumus dulu ini. Jadi sekilas seperti inilah ya, poin beserial ya. Suatu teknik analisis korelasional bivariat yang digunakan untuk tidak kelihatan saya ini. Apa ini harus saya kecilkan. Untuk mencari korelasi antara dua variabel. Ya karena korelasi korelasi jenis korelasi maka ada dua variabel yang sedang kita hubungkan. Sebab akibatnya sedang kita hubungkan. Nah, gitu ya. Kemudian variabel satu bentuknya kontinum, misalkan apa skor hasil tes. Sedangkan variabel yang lain berbentuk variabel diskrit murni, misalkan betul atau salah dalam menjawab soal tes. Nanti kalau betul dikasih poin berapa? Satu. Kalau salah dikasih poin berapa? Nol. Boleh. Kalau betul dikasih poin dua. Kalau salah dikasih poin satu. Boleh. Nggak masalah ya. Asalkan ada perbedaan. Kemudian teknik ini juga dapat digunakan untuk menguji validitas butir soal yang digunakan dalam apa ujian atau tes gitu mahasiswa ya. Kemudian coba ini saya matikan aja ya, mungkin bicara lebih ringan. Nah ini kita lanjutkan. Ada rumusnya ya, rumusnya ini mungkin bisa lebih jelas di halaman tadi di WA itu saya tuh halaman 256 tuh 25 berapa tuh loh ya. 258, Ustaz. 258 ya. Nah, ini ada contohnya. Contoh kok contohnya apa? Ada rumusnya udah jadi. Nah, ini ya. Nah, ada rumus. Nah, ini nanti contoh di sini tabel ini ada nomor ya. Ada nomor, kemudian ada nama siswanya, kemudian ada di sini skor, skor yang dicapai. Nah, ini ada nomor 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 soal ya, nomor soal ya, nomor 1, 2, 3, 4. Ini ada 10 soal. Nah, 10 soal kalau dia menjawab benar diberi poin 1. Kalau dia menjawab salah diberi poin 0. Ini jangan skor nih ya. Ini butir soal aja nih enaknya nih. Jangan buat skor, butir soal saja. Nah, butir soal. Nomor 1, 2, 3, dan seterusnya. Ini misalkan contohnya ada 10 nomor itu mahasiswa ya. Nah, ini coba kita mau ketik ya, ketik ini ya. Kita ketik coba di sini. Rumusnya yaitu RPBI. Kalau gitu kita coba tulis dulu aja insert ada equation. Oh iya, Afan ya. Sudah tampak di layar HP atau di laptop antum ini gambarnya? Sudah, Ustaz. Oh ya, wes. Kita mau membuat rumusan ini ya. Ini nanti kalau sudah bisa kita hapus ini. Kita nggak usah pakai ini. Ya, ini karena ini tadi kita mengcopy equation. Mana tadi kok nggak muncul di mana equationnya ini? Di mana ini tadi equationnya nggak muncul? Saya sedang membuat rumus ini nggak muncul nih. Insert equation. Muncul. Oh ini ya, ini. Nah ini masih.
Kita tulis ya, RPBI. R RPBI. R kecil, nanti kita besarkan. Ini berarti pakai ini berarti. Pakai yang mana? Pakai yang ini aja. Nah, ini ya. Pakai yang ini berarti. Oh, dua kali muncul RPBI. Ini R, yang ininya PBI. Poin biserial gitu ya. Katanya gitu ya. PBI. Poin biserial. Sama dengan, sama dengannya di atas ya. Sama dengannya di atas. Ini kok di bawah ini. Coba sih. Di atas, coba ini berarti di sini nanti pakai yang ini. Pembagian ini. Nah, MP minus MI. Ini minus ini lagi. Ya, kemudian akar. Ini dikali ya, maksudnya ini dikali ini. Nanti kalau kita menjelaskan maknanya dikali ini. Ini dalam kurung, kalau misalkan mau kurung boleh, dikurung boleh. Jadi dua ini dikurung dulu. Tapi nanti coba mau nggak dikurung. Nggak apa dah, nggak usah ya. Nanti dijelaskan di penghitungannya saja. Penghitungannya pakai akar di sini. Nah, ini ya. Akar ini tapi ada pembagian seperti ini. Nah, ini. Nah, ini berarti yang sini MP ya. MP itu apa pengertiannya? MP itu ini ya. Mean score dari subjek-subjek yang menjawab benar. Ya, MP. Di sini tulisnya itu ada M juga. Ya, M juga tapi di sini adalah MT total. T total atau dari pengertian di sini skor totalnya mana? Skor total paling kanan ini, paling kanan ini skor total ini ya. Ini paling kanan ini skor total. Ini kan skornya nomor satu, skor nomor dua, skor nomor tiga, skor totalnya di sini. Ya, oke lanjut di sini. Ini yang bawah ini adalah ST. Oh, sebentar dulu ya. Yang mau datang, ST-nya diganti sini. Nah ini, ST. ST yaitu simpangan baku dari total. Ya, T-nya total. Sama dengan MT. MT ini P adalah proporsi subjek menjawab benar. Ya, kemudian yang Q adalah proporsi subjek yang menjawab salah. Ini. Nah, gini. Ya, ini rumusnya, mahasiswa ya. Ini keterangannya. Jadi mungkin ini bisa coba saya hapus ya. Ini coba saya pindahkan. Nah, gini. Ini mungkin saya bisa pinjam ke Word. Pinjamkan di Word sini.
Loh, ke atas ini. Nah, ini. Nah, enter dulu. Saya ke bawah. Dibesarkan. Oke. Nggak mau besar ya. Tak mau besar nih. Nah, ini. Dah, saya besarkan. Ya, biar nanti lebih enak. Ya, jadi apa itu RUGI adalah korelasi poin beserial ya penjelasan tadi. Kemudian apa artinya MP? MP MP tadi ini rata-rata dari means atau rata-rata dari peserta yang menjawab benar. Ya, yang T itu total. Yang contohnya mana? Yang menjawab benar ini contohnya. Yang menjawab total seperti ini contohnya ya. Jadi saya ambil contoh di Excel ini contohnya. Ya. Yang ini bertotal ya. Dari 10 deret butir ini ya saya butir deret butir ini kita total semuanya. Setelah habis ya. Ini. Kemudian yang parsial tadi yang ini satu-satu. Betul nomor satu ini yang menjawab benar saja ini. Ya, nomor dua, buku soal nomor dua, nomor tiga, dan seterusnya, dan seterusnya. Masuk. Lanjut ya. Kemudian pengertiannya P, ini proporsi yang menjawab benar tadi P. Ini coba antum lihat di nomor satu. Yang menjawab benar tadi dikasih lambang satu, yang menjawab salah dikasih lambang nol. Ini yang nomor satu coba. Yang menjawab benar satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Berarti ada tujuh yang menjawab benar. Sisanya berarti menjawab salah yaitu tiga. Kemudian istilahnya apa tadi? P ya. Apalagi? Apalagi Ki yang menjawab salah ya, salah berarti yang dulu satu, dua, tiga. Nah, kemudian ST apa ST? Standar deviasi dari nilai total ya. Ini nilai totalnya ini kita mencari standar deviasinya. Pakai apa? Manual boleh, pakai Excel boleh ya, sudah tidak masalah. Kita sudah mulai harus terbiasa dengan Excel. Nah, gitu ya. Coba ini antum lihat sekarang butir soal nomor satu. Nah, ini ya. Apakah dia sudah valid, apakah tidak, maka kita bisa uji ya, kita bisa uji dengan apa sih, eh, satu, tak tulisin kan ya, uji butuh soal nomor satu. Bentar, bentar, ini saya tadi mau minjamnya di sini sudah tutup bagi belum? Oh ini ya, ini, jadi saya pinjam tadi di sini ya, biar nanti bisa dikirim untuk catatan, tak save aja. Rumusnya ini kan sederhana sekali. Kita tutup. Nomor satu, tulis ini. Butir soal nomor satu. Sini ya, tulis ya. Butir soal. Butir. Butir satu, misalkan ya. Butir soal satu. Nah, contoh seperti itu. Nah, kita bisa lihat di butir soal nomor satu. Ya, ada keterangan yang menjawab benar. Yang menjawab benar ketika di situ, di poinnya dikasih nilai satu. Yang dikasih nilai nol berarti apa, belum bisa. Sing jawab nomor siji yang benar yaitu ini. A,
satu benar ya, ini betul soal ya, betul soal satu. A menjawab benar, B menjawab benar, C benar, D salah. Kemudian E jawab benar, F salah. Kemudian ini yang G, H benar, E, C, C-nya I-nya salah, D-nya benar. Oke, kalau gitu yang benar aja yang kita tulis ya. Butir satu berarti ini A, B, C. A, B, C. Yang menjawab benar saja yang kita hitung. E, G. A, B, C, E, G, A. I. Itu daftar siswanya menjawab benar ya. A, B, C. Nama siswanya ya. Ya, apa cara nulisnya nama siswanya ini? Oke, nggak pakai aja dulu sih. Sekarang kalau gitu kita sekarang menguji permintaan tadi adalah mencari rata-rata dari proporsi yang menjawab benar. P tadi kan, ini kan P, MP ini. MP. Berarti kalau kita jumlahkan, A tadi berapa? A tadi di sini A itu nilainya, A itu nilai skornya adalah 6. B nilai skornya adalah 4. C adalah nilai skornya adalah 3. 469 ya. 469. 469 coba. 4. 9. 66. Pakai sum aja Ustaz. Hmm? Sum terus diklik angka-angkanya gitu. Gitu ya. Iya. Ini aja ya. Ini ya. Oh ya gitu betul. Ini gini ya. Betul ya. Saya nggak ngerti. Coba saya copy aja. Bisa nggak ini? Saya nggak ngerti ini. Sama dengan paste. Oh nggak ngerti. Ya. Gimana di zoom gimana? Ini ya coba ya. Saya coba dulu. Copy. Nggak mau. Ini shortcut-nya diklik kanan dulu terus pilih yang value. Ini copy ini di sini. Ini Iya. copy. Klik kanan. Copy sini. Klik kanan. Terus pakai sini. Iya, langsung di paste sih. Ke channel V. Pilih yang Value ya itu. Iya betul ini. ya. Ini ya. Nah, Ya. coba. Ini berarti dari A, B, C diambil ya. Kemudian yang D nggak diambil. A, B, C ini D nggak diambil ya kan. D kosong. A, B, C, D kosong. E ini F ya. G, H, I ya. C kamu coba K ya. C. Ini urut saya. 1, 2, 3. I, J. Bentar. Yang A, F-nya belum B, dihapus. C, D, E, F, G, H, I. Kenapa? Yang F-nya belum dihapus. F-nya belum dihapus. Oh 5 iya. ya? A, B, C,
D-nya hilang, ini E, F-nya hilang. Oke, F-nya hilang. Ini G, H, I, J-nya hilang. Oke, ini ya. Nah, oh ya, terima kasih dibantu. Ini berarti yang ini ya, orang ini yang ini ya tadi ya. Yang siswa tadi yang benar, dia jawab benar. Jadi ini ya. Mana yang siswa yang jawab benar? Siswa A, B, C, D. Nilainya berapa? Ini siswa A, skornya dia itu sekian, 6. Siswa B, skornya dia ini 4. Ya, jadi ini siswa A, dia nomor 1 benar. Nomor 2 salah. Nomor 3 salah. Nomor 3 benar. 4 salah. Nomor 5 benar. Nomor 6 salah. Nomor 7 benar. Akhirnya skornya si A adalah 6. Skornya si B, ini yang benar cuma 1, 2, 3, 4 gitu dan seterusnya ya. Ini jadi ini yang A benernya 6, yang B benernya 4, yang ini yang C ya, yang D nggak ada, ini E ya, ini ada 8, F-nya nggak ada, G, H, I, J-nya nggak ada. Ini berarti kemudian kita coba akan mencari ratanya ya. Kita contohnya dihilangkan aja ini ya. Yang nggak ada dihilangkan aja. Nggak ada dihilangkan aja. Nah ini. Udah, ini ya. Jadi ini kemudian kita cari rata-ratanya. Kan kita sedang mencari means dari P. Means dari proporsi yang menjawab benar. Ini yang menjawab benar ini adalah A tadi ya, B, C yang menjawab benar A, B, C, D jawab salah. E jawab benar, F jawab salah. Ini akhirnya kita pilih sini. Kita pilih, kemudian kita cari rata-ratanya, berarti pakai apa itu? Average ya. Pakai rata-rata kita cek apa? P ya, rata P. Ini pakai P ya, rata-rata. Di sini berarti kita pakai average saja. Seperti biasa. Ini nggak bisa, saya turunkan dulu karena saya nggak bisa lihat. Pakai formula more function statistic average. Nah, dia akan muncul di sini ya. Ini yang kita rata-ratakan ini. Nah, ya, akan muncul di sini. Diklik saja. Ini hasilnya. Kalau kebanyakan dipakai ini, terlalu banyak sudah. Kemudian kita mencari rata-rata total, M total. Ini kecil ini ya. Ini kecil ini kalau saya apa enggak kelihatan teman-teman ini. Oh 11 sih. Saya data 14 kok. Ah, biar kelihatan gitu. Ini. Kemudian means total. Ini means total ini total ya. Nah, jadi kalau kita nyari means totalnya nanti kalau terus di sini ya. Rata-rata total MT ya. Rata-rata total. Total. Ya, pengertiannya itu MP tadi ya, MP tadi. Ini MT atau total MT. Ya, jadi kita bisa buatkan di sebelahnya sini. Nah, kita yang sebelah itu, Pak. Saya di sini ya. Di apa ini formula more function average yang mau kita rata-rata tadi adalah ini. Ini mau rata-rata tadi. Ya. Ya, di blok ya. Di blok. Nah, sudah. Oh, 60 ya, enggak pakai 60 enggak pakai. Ya, keliru. Ini aja. Ini, berarti di sini antara N4 sampai N13 ya. N4 N13 di oke saja. Oke, ini rata-ratanya apa? Totalnya.
Nah, ini kemudian kita kurangkan, ya ini kita kurangkan. P dikurangi dengan totalnya, ya proporsinya benar dikurangi dengan totalnya, M totalnya. Sama dengan di sini yaitu adalah nanti aja ya. Kemudian ST standar deviasi, ST standar deviasi, SDT standar deviasi total, ya SDT standar deviasi total. Terus ini enggak apa? Dari ini ada standar, ini ada total ya. Kemudian kita nyari standar deviasinya. Tapi ini kayaknya saya kecilkan aja kolomnya ya, biar ruangnya enggak terlalu habis ini. Tak kasih aja apa? Dikasih jarak aja biar enggak terlalu besar. Berapa ini? Sekitar berapa ya? 455 lah. Kecil 5 mungkin. Oke. Nah, ya. Ini 5, enak kecil, gampang kan dilihatnya. Terus habis gitu kita nyari standar deviasi dari total ini. Standar deviasi totalnya, standar deviasi kita taruh sini misalkan. Kita seperti biasa, more function. Kalau langsung sama dengan stdev itu bisa. Iya bisa. Tapi kan Ah, kita butuh ngeblok ini juga. State oh dev iya. ya ini. Ya, jadi mungkin di sini formula ini ya sama state dev bisa. Jadi kalau hafal pakai P pokoknya ya, state dev yang pakai P gini ya maksudnya, jangan yang lainnya. Kalau lainnya itu pengertiannya nanti ada tambahan pengertiannya. Nah, ini kita masukkan yang ini. Yang totalnya. Karena standar deviasi total kali 6 sampai 3, jangan 30. 30 bukan nggak ikut ya. Nah, ini kemudian kita enter. Nah, dapat standar deviasinya 1,9. Kemudian P-nya berapa? P-nya di sini 7 ya, P-nya 7. Yang jawab benar 7, yang jawab salah 3. P-nya 7, yang jawab salah 3. Afan ya, ini saya ke 7. P-nya 3. Afwan, Ustaz. Yap, Kalau di buku kok P-nya itu 0,7 sama 0,3 ya, Ustaz? 7 per 10. Iya, 7 per 10 ya. Dari proporsi Iya. kan ya. Terus 3 per 10 ya. Iya, bisa. Iya, wis 7 per 10 ya. 7 per 10 berarti 0,7, kalau 3 per 10 0,3. Tapi kalau ini dibagi sama ya. Nah, tidak apa, tulis saja 0,7 apa. Sama aja kok ya. 0, saya pakai titik karena saya di sini apa itu komanya ini bahasa Inggris jadi nggak pakai koma, pakai titik. Nah, ini 7 per 10 itu 10-nya itu dari banyak butir soalnya, Ustaz. betul dari banyak butir soalnya betul. Ini kan Nah, Ustaz. dibagi dengan proporsi tadi yang di wordnya ya ini kan. Nah, ini P tadi kan. Proporsi yang menjawab benar, proporsi yang menjawab salah, ya kan? Nah, jadi proporsi kan berarti per total soalnya. Kalau soal 15 ya berarti 7 per 15. Nanti sisinya 8 per 15 gitu ya. Ya betul benar. Nah, kita lanjutkan. Ini sudah selesai semua, sudah ada ini mahasiswa ya. Kayak rata sudah ada, total sudah ada, standar deviasi sudah ada, P ada, Q ada, tinggal dimasukkan di dalam rumus ini ya. Tinggal masukkan rumusnya. Nah, ini di sini saya nggak apa ya. R sama dengan ini ya. R sama dengan R kecil ya, R kecil harusnya, jangan R besar, R kecil seharusnya. Berarti ini sama dengan dulu. Nah, kita mau ngitung ini dikasih kurung aja Mas ya.
Kayak guru mahasiswa. Jadi untuk diselesaikan dulu sama penghitungannya. Berarti di sini MP dibagi dikurangi MT. MP mana ini? Rata-rata ini tadi. Ini dikurangi ini tadi. Ini ya, kemudian kurung tutup, kemudian kita kalikan ya. Boleh dikalikan, boleh dibagi. Kalikan ini dibagi ini. Kalikan dulu aja ya, kalikan ini ya. Kalikan berarti pakai bintang dalam kurung lagi karena P dibagi Q. P mana P? P ini 0,7 dibagi Q mana Q 0,3 ini kan. Tapi dalam kurung tutup. Kalau pakai kurung tutup berarti di sini nanti kita pangkatkan ya, pangkat bersetengah akar ya. Akar pangkat setengah berarti pakai shift 6. Ini 0,5, 0,5. Ini jadi Mas ya. Nah, tapi di sini ada pembagian dibagi dengan ST. Ya, dibagi dengan ST. Ya, standar deviasi. Ini. Hati-hati masukkan di sini hati-hati. Ini saya khawatir kalau dibagi keliru nanti ini. Berarti di sini setelah ini dikali apa saya bagi dulu sini ya, coba ya. Saya taruh sini ya, tak bagi SC ya. Garis miring dibagi STSC tadi adalah ini 1,9. Nah, wis. Kemudian dikali ini ya, kali ini dikali 5. Ini ya, coba. Nah, 0,35. Nah, ini 0,35 ini adalah nilai R-nya. Kemudian sebagai apa? Kesimpulannya kita harus seperti biasa membandingkan dengan tabel R. Tabel R itu ketika untuk dikes over 10. Oh, bukan ya, dikes over numbernya 10, n-nya number of case-nya 10, maka dikes over nya adalah 10 dikurangi 2, 8 ya. Coba saya cari tabel R-nya. Tabel R ini ya, enggak. Saya belum menyiapkan, lupa. Tabel R. Ini sudah ada enggak di sini? Regresi atau ini? CT, tabel. Oh ya, ini ada. Tabel R ini coba. Ya, tunggu dulu mungkin nanti muncul. Kita bandingkan dengan tabel R. Nggak muncul ini. Oh, ini mungkin. Nggak muncul. Ya, ini mahasiswa ya. Ini yang diminta di freedomnya N-2. 10, tapi butir soalnya 10, dikurangi 2 berarti 8. Nah, antum lihat sini. 0,5, 0,6, 0,7, 0,8. Nah, maka di sini nilai kita kalah. Nilai yang kita hitung di sini adalah kalah. Ini cuma 0,3. Berarti di sini dikatakan soal tersebut enggak valid. Ya. Kenapa enggak valid? Dia enggak bisa mengalahkan dari standar penilaian. Ya. Jadi tidak bisa mengalahkan nilai R tabel. Jadi kalau gitu ini enggak valid. Coba dicek ya, dicek apakah betul enggak valid. Coba antum lihat. Bagaimana secara manual bisakah dicek kevalidannya? Antum perhatikan ini ya, tabel nilainya ini anak-anak ini untuk butir soal nomor 1. Antum lihat ya. Nomor 1 itu dia yang tertinggi itu siapa? Menjawab tertinggi. Antum lihat sini. Ya, ini yang tertinggi adalah dapat nilai 9. Yang terendah dapat nilai 4. Nah, dari sini ya. Ini 9 tertinggi.
Ya, jadi yang nomor 1, yang C dapat nilai 9. Yang B dapat nilai 4. Ya. Kemudian ini juga dapat nilai 4 ini. Yang H. Oh, apa? I dapat apa? C ya. C dapat nilai 3 malah. Betul salah satu. C dapat nilai 3. Duh, ini C nggak masuk ini ya. HIC. Harusnya kan ini masuk ini. Keliru ini kita. B, ya coba dilihat ya. A, B, C, ya 4, 6, 9 masuk. Tadi skornya 8, ini ya, skornya 8. Kemudian harusnya C di sini skornya adalah 3. Di sini C, di sini H skornya adalah 6. Habis 6 berarti 3. Ini berarti 4 kebesarannya 3 berarti. Udah nggak apa, otomatis pindah sendiri ya, masuk ya. Otomatis pindah sendiri sini. Nah, ini ya. Udah pindah sendiri nilainya. Ya, ini sedang kita teliti untuk butir satunya. Nanti melihat sekarang ya. Ini, nah C. Yang dapat nilai 3 itu bisa jawab. Sementara antum lihat sini, yang nggak bisa jawab adalah I. Nilainya 4, nggak bisa jawab. Padahal nilainya lebih dari 3. Ada juga yang dapat nilai 0 ini, yaitu F. Padahal F-nya nilainya 5. Ya. Kemudian di sini ada lagi D, dapat 0. Padahal D itu nilainya adalah 7. Ini artinya ada yang anak yang siswa yang dapat nilai 7, tapi dia nggak bisa jawab ini. Nomor 1. C, siswa D dapat nilai 7, tapi nggak bisa jawab. Siswa F dapat nilai 5, tapi nggak bisa jawab. Tapi sementara ada siswa C yang dapat nilai kecil, kok bisa jawab? Nah, ini aneh. Ya. Kemudian ada nilai tertinggi, yaitu tadi C tadi. Apa? C ini. Ya, C ya. Dapat nilai tinggi C itu. Coba C itu. Kok D? D ya, D. D dapat nilai 7, tapi dia nggak bisa jawab. Aneh. Yang seperti ini berarti dikatakan soal tersebut nggak valid. Kenapa? Ketika yang dapat nilai kecil kok bisa benar jawabannya, sedangkan yang dapat nilai besar kok malah salah jawabannya, maka itu ada sesuatu yang salah dari soal. Maka sehingga dikatakan soal tadi tidak valid ya. Jadi ini setelah kita uji, maka kita katakan tadi tidak valid. Berdasarkan perbandingan dengan tabel ya, tabel korelasi tidak valid. Gitu maksudnya. Nah, ini contoh dari apa? Perhitungan R point biserial. Satu siklus ini selesai. Coba lagi ya, coba lagi kita akan mencoba untuk yang lainnya. Mungkin ada yang valid, ada yang bagus, ada yang bisa diterima. Jadi tidak semua dibuang ya. Jangan semua dibuang ya. Kalau ada soal yang nggak valid itu juga bisa dijadikan pedoman. Oh, jangan seperti ini nggak valid. Jadi nggak valid itu nanti bisa jadi kontennya, ya, bisa jadi cara penyampaiannya. Kita nggak tahu. Oke, sekarang nomor, coba butir soal nomor mana? Coba lagi ya. Butir soal nomor 2. Coba ya. Ini dipindah aja ya, biar tidak apa ini, biar tidak ke bawah teman-teman. Enggak beda sini ya, biar kelihatan tidak valid. Nah, sekarang coba kita ke soal 3 atau 4 tadi, maka terserah ya. Kita mau menguji valid atau tidaknya. 3 ini mahasiswa. Yang A salah, B salah, C benar, D benar ya, C, D, E salah, F salah, G, H, I benar. Sudah, itu 5 yang benar, 5 yang salah ya. Jadi 5
10, ya yang benar 5/10, yang salah juga 5/10. Kita coba masukkan ke tabel. CD GHI, CD GHI ya. Ini butir 2. Butir 2. CD GHI. Coba sini. Butir 2. CD GHI. Yang apa? Benar ini nomor 2. CD GHI. Nah, gampang. CD GHI ini yang lainnya salah. Ini salah. Bisa. CD GHI ini salah. Udah. Udah ya, kita rata-ratanya di sini aja ya. Bisa kok masuk ya, sini aja. Rata-ratanya aja. Rata-ratanya sini aja enggak apa. Cari more function. Formula more function. Average. Ini kita masukkan. Oke. Itu. Yaitu 6,8. Kemudian untuk ininya apa? Rata-rata totalnya tadi ini sama, tetap ya. Yaitu di sini adalah 6, tetap ya, 6. Ini 6,8. Kemudian P-nya 5. P-nya ya. Sudah selesai dimasukkan berarti standar deviasi tetap ya. Standar deviasi tetap. Jadi kalau gitu kita tinggal masukkan aja rumusnya MP gitu ya. Oh iya, MP belum. Means. Oh sudah sih. Sudah. Jadi langsung di sini RPBI-nya langsung aja gini. Sama dengan sebenarnya semua ya. Kecil semua tulis. Nah, rupanya RPBI PBI poin besar ya. Sama dengannya di sini. Kita mau ngitung ya. Ini yang ini bukan sama dengan ini kan cuma lambang aja. Ini kita hitung. Kita buat kurung seperti tadi awal. Ini dikurangi ya, rata-rata dikurangi dengan totalnya ini. Totalnya ini 6. Ya, kurung tutup. Kemudian garis miring standar deviasi tetap ya, tetap sini sama soalnya di atas. Kemudian di sini kita kalikan dengan
kalikan dengan dalam kurung dulu ya. Oh ini 5/5, 5/5 kan 1. Ya, akar 1 ya, 5/5 kan 1. Jadi akar 1. Akar 1 berarti apa? Ya 1 ya. Dikali 1. 1 aja langsung ya. Oke, 1 aja. Kemudian 51. Dah. Di enter. 0,42. 0,42 tadi itu kalau kita lihat dari X tabel R itu tetap kurang ya. Dia melebihi 0,42 ini 0,5, 0,6 ya. Berarti tetap dia tidak valid. Apakah benar nggak valid? Coba dicek. Ya. Nah, ceknya di mana? Ceknya itu coba. Dilihat tabel ini. Yang 2. Antum lihat. Ya, ini 2 ya. Antum lihat di sini yang namanya 2 itu ada yang dapat nilai 4 ya, yang terendah. Yang terkecil dapat nilai 4, yang tertinggi 9. Pak, ini untuk yang 2, betul 2. Yang dapat nilai 6 salah. Yang dapat nilai 9 benar. Yang dapat nilai 8 salah. Dia nggak bisa menjawab dengan benar. Yang dapat nilai 8 salah, dapat 5 salah. Tapi yang dapat nilai ini berapa ini? 4 dia kok malah bisa jawab. Nah, itu berarti soalnya tidak valid. Gitu ya Mas Soya. Jadi bisa dilihat dari pemeriksaan. Cuma kan lebih detail ketika di pemeriksaan maka bisa dipercaya. Jadi nanti ini ada yang pakai angka ini dengan detail gini kita bisa lebih yakin bahwa oh ini berarti tidak valid, angkanya sekian. Ini tadi tidak valid kenapa? Angkanya tidak bisa mengalahkan apa tadi? R variabel R tabel gitu ya. Ya, jadi coba nanti antum mungkin bisa cari, coba ya nanti ya. Nanti data saya kirim ke antum. Yang butir soal 6 sama 10. Nah, coba dicoba. Apakah 6 dan 10 itu valid? Silakan dicoba nanti ya. Nomor 10 valid, Ustaz. Nah, kok tahu? Di buku, Ustaz. 10 valid. Nanti dicoba ya, dicoba di buku udah benar valid. Antum nyoba menguji sendiri. Antum menguji sendiri. Nanti supaya bisa merasakan, oh iya sudah tahu caranya. Jadi panduannya yang nomor 10 itu valid. Nah, nanti antum silakan dibuktikan gitu ya. Nah, gini mahasiswa, silakan ada yang mau bertanya? Ustaz, Ya, tadi ya. mohon diulangi untuk ini. Yang mana? Membaca tabel R-nya tadi kan. Nah, yang soal nomor 1 sama nomor 2 kan tadi nggak valid itu kenapa baru tabel kalau nggak valid? Tabel R-nya tadi diminta N-nya tadi N-nya adalah N-nya 10. N-nya dari mana? Dari jumlah butir soal. Ya, N-nya 10. Maka 10 dikurangi 2, 8. Ini, 8. Maka pembandingnya untuk dikasih freedom-nya untuk R hitung kita untuk poin di serial tadi, kita bandingkan dengan ini. Share data angka ini 0,5, 0,6, 0,7. Ini dari mana angka ini? Ini ya, kita kemarin sudah belajar ya. Ini berarti 1/10 atau 10%. Ya, 10% berarti dia nilainya rendah. Artinya dia tingkat kebenarannya 90%. Tingkat kebenaran 90%. Kalau di sini 5%, berarti tingkat kebenarannya 95%. Lebih tinggi, maka dia juga menuntut nilai yang lebih tinggi. Ya ini 54, ini 63. Dia lebih tinggi. Ini tabel kebenarannya, ini kesalahannya tingkat signifikannya 2%. Tingkat signifikan 2% berarti tingkat tabel kebenarannya 98%. Maka dia menuntut nilai yang lebih tinggi. Ini masalah ini nilai sudah kita jelaskan ya. Nah, kemudian gunanya tabel R ini sebagai pembanding dalam penelitian korelasi. Kemarin kita juga ketika di korelasi poin besar korelasi yang kemarin itu ya di awal-awal itu ya kita juga sudah menggunakan TR tabel. Nah, ini di sini R hitungnya ini R hitung ya. RPB ini R hitung. Ya, ini RPBI ini R hitung ya. Nah, R tabelnya pembandingnya. Kalau ternyata RPBI ini tidak bisa mengalahkan R tabel, maka dikatakan soal tadi nggak valid.
Secara ilmiah dikatakan nggak valid. Ada angkanya ada, ada hitungannya ada. Kemudian tadi kita mencoba menghitung secara manual, gitu kan? Kenapa kok nggak valid? Yang dapat nilai bagus, dapat nilai jelek bisa ngerjakan. Yang dapat nilai bagus kok nggak bisa ngerjakan? Nggak aneh, aneh gitu. Nah, coba yang 10 coba. 10 tadi dikatakan oleh teman antum valid. Tes tes ya nomor 10 ya. Coba. Yang benar yang jawab benar nih. Dapat 6 ya. Dapat 6, ini dapat 9, dapat 7, ini benar ya, dapat 8. Yang menjawab nilai 4 salah dia. Yang mendapat nilai 5 salah dia. Yang mendapat nilai 3, 4 dia salah. Dia yang benar katakan dia mendapat nilai 6 ke atas. Ini benar, ini benar, ini benar, ini benar. Ini kira-kira di sini berarti kira-kira ini valid. Tapi dibuktikan tadi oleh di buku katanya juga sudah valid gitu ya. Jadi benar, jadi yang dapat nilai rendah sebenarnya dia tidak bisa mengerjakan ini. Ini dapat nilai tinggi di atas 6 bagus ini. Di atas 6 bisa mengerjakan semua. Ya kan di atas 6. Tapi yang di bawah 6 dia tidak bisa mengerjakan. Yang di soal nomor 10 gitu mahasiswa. Kalau nomor 10 di buku 0,861. 0,1 oke, kita bandingkan dengan R tabel. Sama pembandingnya, ini 861 bandingkan di sini. Ya kan dia bisa mengalahkan ini kan? Tapi dia nggak bisa mengalahkan ini. Ini jangan dipakai ya. Berarti dia bisa mengalahkan yang certain ini 0,5, 0,6, 0,7, 0,7. Ini enggak. Ini berarti dia sangat tinggi. Ini berarti kalau di sini ini 0,1%, bukan 1% loh ya. 0,1% ini bukan 1%. Berarti tingkat kebenarannya adalah 99,9% tingkat kebenarannya. Maka di sini dia menuntut nilai yang tinggi, yaitu 0,87. Tapi untuk kita di Setiali, standar kita untuk buku Anas Sudiono itu hanya standarnya 1% dan 5%. Ya, 1% mana? 1% ini 1%. 5% mana? Ini 5%. Ini standar kita. Ya yang ini nggak pakai. 0,2 nggak pakai ini. Jadi ini standar kita di Setiali 1% dan 5%. Bukunya apa? Anas Sudiono. Itu yang diresmikan oleh lembaga. Ya, dan itu juga bukunya Anas Sudiono itu juga sudah di mana-mana ya, sudah diakui di mana-mana, sama insya Allah bisa dijadikan sebagai rujukan ya, sebagai marji. Gitu ya. Siapa tadi yang pertanyaan terakhir tadi? Nomor 10 0,8, iya dia bisa mengalahkan yang di R tabel gitu. Paham Iya, ya? Ustaz. Iya. Nggak apa-apa. Kenapa kok apa kita belajar harus pakai statistik? Ya maunya pemerintah, maunya dunia pendidikan, dunia akademis itu seperti itu ya. Maunya dunia akademis itu semua itu harus terukur. Ya, antum kalau anggur panjang mana meja dengan pintu? Oh panjang pintu, itu kan subjektif. Lo iya bener panjang pintu. Iya tahu, tapi panjang pintu daripada meja. Tapi kan kalau namanya ilmiah minta disebutkan. Maka kita mengambil meteran. Oh panjang meja tadi 2 meter. Panjang pintu berapa? 3 meter. Nah, dengan meteran tadi kita berarti menggunakan cara berpikir secara ilmiah. Ya, ada apanya? Ada pembandingnya. Apa pembandingnya? Ukuran. Pakai apa ukurannya? Senti, gitu kan. Diakui di dunia internasional, dimanapun ada, gitu. Seperti itu. Ya, jadi kenapa kita belajar statistik itu agar diakui bahwa kita telah melaksanakan penelitian secara ilmiah. Karena kita adalah masyarakat ilmiah ya. Antum bergelar itu nanti pertanggungjawabannya secara internasional. Ya, antum berarti sudah dianggap berpikir secara ilmiah ya, bergelar itu. Makanya ketika orang bergelar tapi masih percaya dengan tahayul, khurafat itu aneh ya. Sedangkan kita membuat skripsi harus ada marojiknya ya. Kita membuat hitung-hitungan gini ada dasarnya, ada rumusnya ya. Tapi kadang-kadang kita ada orang yang khurafat itu yang kita kadang aneh ya, tidak masuk akal. Jadi sholatnya di mana? Di Mekah. Ya, padahal orangnya di Indonesia. Itu yang tidak ilmiah. Padahal yang ngomong kadang juga doktor ya, kadang juga. Nah, itu kadang keilmiahnya dia sendiri yang menggugurkan cara berpikirnya itu dia sendiri yang menggugurkan ya. Ijazahnya nggak dipakai aja itu ya.
Kalau masalah gitu-gitu ya. Ayo, ya, lanjut ya, silakan bertanya. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Ustaz, Ya, ya, silakan. hasil tes kemarin Ustaz gimana Ustaz? Belum saya hitung. Oh, Nah, maunya saya bahas sebenarnya. Sebenarnya maunya saya bahas. ya Ustaz. Iya, tapi belum saya hitung. Tadi apa? Saya mau menyiapkan sebenarnya pembahasannya. Nanti antum bisa ngukur. Oh, saya ini sekian, sekian, sekian gitu. Sebenarnya, itu membahasnya insya Allah juga nggak lama ya. Cuman Siap, Ustaz. afan. Insya Allah nanti saya bahas. Kalau secepatnya lah ya, minggu depan juga nggak apa-apa. Nanti sambil kita membahas ini, nambah ini ya, antum saya minta menguji 10, tadi nomor 6 sama 10. Nah, ada waktu banyak, insya Allah nanti kita bahas soal nomor 1 sampai nomor 5. Supaya nanti jadi apa? Jadi apa referensi. Insya Allah gitu. Ya, silakan ada yang mau bertanya lagi, mahasiswa? Kalau tidak ada, saya minta di share screen ya, screenshotnya itu. Ya, saya mungkin sampai sini dulu aja, mahasiswa ya. Enggak apa-apa ya, enggak apa-apa ya. Saya coba Ya, tutup, Ustaz. ya, saya tutup apa ininya. Ya, ya karena ini apa? Enggak tahu nih, ngantuk banget. Enggak tahu ada apa ini. Hawanya di Surabaya, masya Allah, panas, sumuk banget. Belum ada hujan. Tapi ini katanya kok ada pagi tadi ada beberapa murid yang bilang ada hujan. Sebentar. Ini juga sudah mulai mendung-mendung. Tapi kalau kalau apa panasnya masih lumayan panas. Ya nggak apa-apa ya. Ini kita masih mending. Katanya di India itu sampai 45 derajat sampai 50 derajat itu es batu balok itu dimasukkan ke dalam rumah katanya itu sampai meleleh. Kita kan alhamdulillah sampai seperti itu ya. Memang kalau di Surabaya itu panasnya banget, kalah Kalimantan. Jakarta Kalimantan di hujan terus Ustaz. alhamdulillah loh ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Di Surabaya belum. Di Sulawesi udah hujan juga Ustaz. Maluku, Nusa Tenggara, saya punya saudara di Nusa Tenggara di Bima, itu juga sudah hujan. Iya, di Surabaya masih mendung-mendung. Ya kan di daerah itu kan butuh mereka bertani ya, banyak membutuhkan. Ya itu rezeki mereka, rezekinya tanaman. Nah, Nah, Surabaya kan, Surabaya kan penduduknya kan pakai itu bulanan ya, gajiannya bulanan, nggak pakai menanam, nggak macul-macul. Rezeki ini yang rezekinya tanaman itu sebenarnya, bukan rezekinya manusia. Ya gitu ya, Afwan. Ya, Afwan mungkin kalau ada salah kata, semoga manfaat. Kita tutup dengan kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumul khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan ya Wa Ustaz. jazakallahu khair ya. Silakan melanjutkan aktivitas. Nah, Ustaz.